Kisah menggugah TKI yang ditakdirkan menikahi majikan Cina hamil demi aib keluarga. Yuni, wanita berusia 28 tahun asal desa kecil di Jawa Timur, berdiri sejenak di depan rumah sederhana yang dikelilingi sawah hijau. Aroma tanah basah menyentuh indranya. "Tuhan, semoga ini semua berarti," bisiknya dalam hati. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di negeri Tiongkok demi mengubah takdir keluarganya. Mengingat wajah ibunya yang penuh harapan dan senyuman adiknya yang tak ingin melihat kesedihan, ia melangkah maju, mengejar impiannya meski berat. Setibanya di kota besar Tiongkok, Yuni merasa seperti ikan out of water. Gedung-gedung tinggi menjulang, suara bising kendaraan, dan kerumunan orang asing membingungkan. Saat ia memasuki rumah majikannya, rasa ketidakberdayaan menyerangnya. Bahasa yang sulit dipahami dan peraturan yang ketat membuat Yuni merasa sendirian. Namun, tiap pagi ketika terbangun, ia ingat tujuan awalnya, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Di tempat kerjanya, Yuni berjumpa dengan Mei, wanita Cina yang sedang hamil. Mei muncul dengan wajah lesu dan seakan terbebani oleh banyak masalah. Di antara kerja kerasnya yang melelahkan, Yuni dan Mei mulai menjalin pertemanan. Semakin dekat, Yuni menyadari bahwa di balik senyuman penuh beban Mei, terdapat cerita pilu yang baru ia ketahui. Mei mengeluhkan hidupnya yang hampa, terkurung dalam harapan orang tua dan tekanan masyarakat. Suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar redup di langit, Mei mendekati Yuni dengan tatapan penuh cemas. "Tolong, jangan sekalipun katakan kepada siapapun tentang kehamilan ini," katanya bergetar. Hati Yuni berdegup kencang. Ia terhempas antara rasa tanggung jawab untuk membantu sahabatnya dan kelanjutan hidup keluarganya sendiri. Saat Mei menceritakan rahasia kelamnya, Yuni merasakan beratnya dilema moral. Terus terang, mereka yang kurang beruntung seringkali tertindas oleh arus sosial yang tidak adil. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar, dari mana kalian menonton? Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Hari demi hari, Yuni merasa tertekan oleh beban yang dirasa semakin berat. Ia ditaruh dalam posisi sulit, terjebak antara loyalitas pada majikannya dan tanggung jawab terhadap keluarganya di Indonesia. Melihat Mei bersujud dengan air mata kesedihan, Yuni merasakan dadanya sesak. Petuah ibunya terngiang. "Keluarga adalah segalanya, jangan pernah tinggalkan mereka saat susah." Dalam momen tersebut, Yuni menentukan arah, bertekad ingin menyuarakan keadilan bagi Mei dan melawan stigma yang melekat di masyarakat. Ketegangan memuncak ketika Yuni harus memilih antara menolong Mei dan menghadapi risiko yang mungkin menghancurkan reputasi keduanya. Adakah jalan penyelesaian yang bisa menyelamatkan mereka dari runtuhnya harapan? Apakah Yuni akan menemukan cara untuk mengubah nasib mereka? Saat ingatan akan senyum keluarganya menghangatkan hatinya, ia bersiap untuk menjalani perjuangan yang menantang, mengubah hidupnya dan Mei selamanya. Yuni terbangun dengan jantungnya berdegup kencang, pikirannya melayang ke Mei dan semua yang terjadi belakangan ini. Sinar matahari masuk melalui jendela kecil, menerangi ruangan yang sederhana. Semua hal tampak sepele, namun beban di pundaknya terasa semakin berat. Ia tahu, dalam beberapa hari ke depan, keputusannya akan mempengaruhi hidup mereka berdua. Hari itu, Yuni berniat untuk berbicara dengan Mei. Suara langkah kakinya menggema di lorong sempit ketika ia menuju kamar Mei. Ia mengetuk pintu pelan, merasakan ketegangan di dadanya. "Mei, bisa saya masuk?" "Masuklah," terdengar suara lemah dari dalam. Begitu dia masuk, Yuni melihat Mei duduk di tepi tempat tidur, wajahnya pucat dan tatapan kosong. "Kita perlu bicara," kata Yuni, berusaha menguatkan diri meski hatinya bergetar. Tentang bayi ini." Mei mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya.
Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Yuni. Jika orang tuaku tahu, mereka pasti akan menyuruhku menggugurkan bayi ini. Mereka tidak akan pernah merestui kehamilanku. Yuni merasa hatinya teriris. Jangan, kita harus mencari cara. Ini bukan hanya tentang kamu, tetapi juga tentang kehidupan yang akan datang. Mei menghela nafas panjang, suaranya bergetar. Tapi, ada hal lain. Keluargaku sedang terpuruk secara finansial. Tidak ada waktu untuk memikirkan ini. Jika orang tuaku menyuruhku atau menjualku kepada pria lain, aku tidak akan bisa melakukannya. Mohon jangan katakan apapun pada siapapun. Kata-kata Mei bergetar dalam pikiran Yuni, menyoroti kepedihan yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Dia rasanya ingin menangis, namun dia tahu tidak ada waktu untuk itu. Kita harus berpikir jernih, Mei. Jika kamu merasa tidak ada jalan keluar, kita bisa pergi ke tempat yang aman, jauh dari sini. Ronan, majikan mereka, mungkin tampak garang, tetapi Yuni merasakan ada sisi kemanusiaan dalam dirinya. Yuni membayangkan situasi di mana mereka mendapatkan dukungan. Dapatkah mereka mengandalkan Ronan? Apakah Ronan benar-benar bisa membantu dua wanita yang terjebak dalam stigma sosial? Yuni mengambil tangan Mei, menggenggamnya dengan kuat. Kau tidak sendirian, kita akan cari jalan keluar bersama. Kita tidak akan biarkan mereka menginjak-injak kita. Suaramu penting, hidupmu penting, dan yang terpenting, bayi ini juga berhak untuk lahir dalam dunia yang lebih baik. Perasaan saling mendukung membuat Yuni sedikit lega. Namun, di dalam hati keraguan masih menggelayut. Apakah mereka akan berhasil? Di luar, suara keramaian kota semakin memekakkan telinga, tetapi Yuni merasa seperti terperangkap di dalam gelembung kecil yang hanya berisi mereka berdua. Kesulitan hidup, harapan, dan ketakutan saling campur aduk, menimbulkan gelombang demi gelombang emosi. Setelah berbincang, Yuni memutuskan untuk berjalan-jalan, merasakan angin yang menghembus lembut di wajahnya. Ia butuh merenung, menimbang segala pilihan yang ada. Di tengah keramaian, ia melihat sekelompok wanita berbicara dengan bersemangat. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Jika mereka bisa menemukan jaringan dukungan, mereka mungkin memiliki harapan. Yuni bertekad untuk mencari teman baru di kota ini, orang-orang yang mungkin bisa membantu mereka. Ketika pikirannya kembali kepada keluarganya di Indonesia, hatinya bergetar. Keluarga adalah segalanya, jadi ia harus berjuang untuk Mei dan juga untuk dirinya sendiri. Namun, keraguan kembali merayap. Di dalam ganggang sempit, saat cahaya mengatur bayangan panjang, Yuni menghadapi ketidakpastian yang menyakitkan. Dia tahu ini adalah momen yang krusial. Dia harus menemukan keberanian. Tetapi bagaimana? Dengan harapan yang bertepatan di dadanya, ia beranikan diri melangkah maju menuju tantangan yang lebih besar. Dalam waktu singkat, ia akan tahu apakah persahabatan yang ia jalin dengan Mei bisa bertahan dan membawa mereka menuju masa depan yang lebih cerah, atau justru menghancurkan segalanya. Dan ketika suara tepuk tangan terdengar dari kerumunan, Yuni merasa ada sesuatu yang mendekat. Mungkin itu adalah tanda dari Tuhan. Apalagi yang akan dia temukan di balik kerumunan itu? Yuni melanjutkan langkahnya, rasa ingin tahunya memuncak saat suara tepuk tangan semakin nyaring. Dia berusaha menjelaskan dalam benaknya apa yang sedang terjadi. Keluarga, perjuangan, dan Mei, semuanya seperti menari-nari dalam pikirannya. Namun, ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa kerumunan itu ternyata berkumpul untuk mendengarkan seorang orator wanita yang berbicara dengan penuh semangat. Wanita itu berbicara tentang solidaritas, perlindungan hak-hak wanita, dan pentingnya berbicara untuk mereka yang tidak memiliki suara. Yuni merasakan semangatnya membakar semangat sendiri. Mungkin ini yang dia cari, tempat untuk berbagi, tempat untuk saling mendukung. Hatinya berdegup kencang saat dia menangkap pandangan penuh keyakinan dari wanita-wanita di sekitarnya. "Apakah kau ingin bergabung?" tanya seorang wanita berkerudung, menatap Yuni dengan mata penuh harapan. "Kami membentuk komunitas untuk membantu sesama perempuan yang mengalami kesulitan. Kami bisa membantumu atau mendengarkan ceritamu." Yuni terdiam sejenak, jantungnya berdebar. Di satu sisi, dia ingin berbagi, tetapi di sisi lain, keraguannya kembali muncul. "Apa yang bisa kalian lakukan?" tanyanya pelan, suaranya hampir tenggelam di tengah hiruk-pikuk kerumunan. "Segalanya,
jawab wanita itu tegas. Dari dukungan emosional hingga membantu menemukan tempat tinggal yang aman dan konsultasi hukum. Yang terpenting, kita bisa saling melindungi. Yuni merasa ada cahaya mulai menerangi jalannya yang gelap. Ketika dia membayangkan Mei, dia tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Jika mereka bisa bergabung dengan komunitas ini, mereka mungkin tidak perlu berjuang sendirian lagi. Dia merasa tergerak, tetapi juga terluka oleh kondisi Mei yang terus menghantuinya. Mengapa aku tidak bisa mendapatkan keputusan ini? Pikir Yuni, menatap wanita itu yang masih menanti jawabannya. Akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan bergabung, katanya, suaranya dipenuhi tekad. Setelah mendaftar, Yuni berbagi nomor kontak dengan pengurus komunitas. Dia merasa lega, tubuhnya seolah terlepas dari beban yang selama ini membebaninya. Namun, di dalam hatinya tetap tersimpan kekhawatiran. Bisakah kami benar-benar bertahan? Pikirnya. Saat kembali ke rumah, hatinya penuh harapan, tetapi juga dibayangi kekhawatiran tentang Mei. Ketika dia tiba, tampak Mei sedang meringkuk di tempat tidur, wajahnya terlihat semakin lelah. Yuni merasa tertegun melihat sahabatnya dalam keadaan yang begitu rapuh. Dia beralih, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Mei, aku menemukan sesuatu, kata Yuni, menyandingkan hatinya dengan harapan. Ada komunitas yang bisa membantu kita. Mata Mei sedikit bercahaya, meskipun masih ada ragunya. Komunitas, apa mereka bisa membantu kita? Yuni mengangguk, bersemangat. Mereka ingin mendengarkan dan membantu kita menemukan jalan keluar. Namun, Mei merespons dengan kekhawatiran. Apa jika orang-orang itu berbahaya? Kita tidak bisa sembarangan mempercayai orang lain. Yuni tahu keraguan itu hadir karena pengalaman pahit Mei, tapi dia berusaha membuatnya percaya. Aku yakin mereka baik, Mei. Mereka ingin membantu kita. Kita bisa bicara, berbagi cerita. Kedamaian sejenak terasa di antara mereka, tetapi Yuni menyadari bahwa tidak ada jaminan. Apakah ini langkah yang tepat? Apakah komunitas itu akan menolong mereka atau justru menambah masalah baru? Dia berusaha meyakinkan diri. Baikkah jika bertanya pada orang-orang di sana? 4 dinding yang sempit itu terasa semakin membenamkan mereka dalam kebisingan yang sama. Jam di dinding berdetak, setiap detiknya membawa mereka lebih dekat pada ketidakpastian. Ketika malam mulai menghadirkan bayangan gelap, Yuni merasakan ketakutan datang kembali. Bagaimana bila semua rencana ini mengarah pada sebuah kehampaan? Dia menatap Mei, harapan dan ketakutan bertarung di dalam dadanya. Mei, ada kalanya kita harus berani, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk masa depan. Yuni mengatakan pepatah itu kepada dirinya sendiri juga. Dia tahu keputusan ini bukan hanya untuk mereka. Ini tentang mengubah jalan hidup ke arah yang lebih baik atau terjebak dalam siklus yang sama. Momen kebenaran telah tiba, tetapi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Mampukah mereka menemukan kekuatan untuk melangkah maju? Yuni terbangun dari tidurnya dengan rasa berat di dadanya. Suara detakan jam di sudut ruangan membuatnya merasa waktu terus berlalu, tetapi pikiran yang berputar di kepalanya sama sekali tidak membiarkannya tidur. Malam itu, dia dan Mei masih terbenam dalam ketidakpastian. Malam ini, semuanya akan berubah. Pikirnya sambil melirik ke arah Mei yang sedang tertidur lelap. Bulu halus di wajah sahabatnya itu bergetar pelan ketika napasnya berirama tenang. Yuni merasa tergerak, ingin melindungi keheningan itu, tetapi hatinya penuh desakan. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Melihat keluar, angin malam membawa suara gemerisik daun dan hiruk-pikuk kehidupan di luar sana. Banyak orang berjuang seperti mereka, mencari makna di tengah keterpurukan. Yuni bertekad bahwa mereka tidak boleh menjadi salah satu dari banyaknya kisah tak berujung yang terbenam dalam keputusasaan. Pagi itu, mereka berencana untuk menghadiri pertemuan komunitas. Yuni memilih pakaian yang sederhana tetapi penuh warna, mencoba menyalurkan semangat baru yang didapatnya dari orator wanita kemarin. Dia ingin Mei merasakan hal yang sama. Harapan itu perlu menyala dalam lubuk hati sahabatnya. Mei, ayo bangun, kita punya pertemuan penting hari ini, serunya lembut sambil mengelus bahu Mei. Perlahan, Mei membuka matanya, dan Yuni bisa melihat bayangan keraguan yang masih menyelimuti wajahnya. Kita harus pergi ke tempat itu? Tanya Mei pelan, nada suaranya tersirat keraguan.
Ya, kita harus mencoba. Mungkin ini adalah pintu yang selama ini kita cari, jawab Yuni berusaha optimis. Setelah sarapan singkat, mereka melangkah keluar menuju lokasi pertemuan. Jarak yang harus ditempuh tidak terlalu jauh, tetapi setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju ketidakpastian yang lebih dalam. Yuni merasakan tangan Mei di sampingnya. Berada dalam kebersamaan seperti ini, Yuni merasa lebih kuat. Mereka saling memotivasi, harapan satu sama lain menciptakan ikatan yang lebih kuat. Sesampainya di tempat pertemuan, kerumunan perempuan tampak sudah berkumpul. Suara tawa dan obrolan mereka membuat Yuni merasa sedikit lebih tenang. Dia menggenggam tangan Mei erat-erat, memberi semangat satu sama lain. Ketika mereka mendekati kerumunan, wanita berkerudung yang ditemui Yuni sebelumnya segera menyambut mereka. "Selamat datang, kami sangat senang kau datang. Bersama-sama, kita bisa saling membantu dan belajar," kata wanita itu seraya tersenyum hangat. Hal itu sedikit mengurangi beban yang ada di hati Yuni. Mereka mengikuti arahan para pengurus komunitas untuk berkumpul dalam lingkaran dan berbagi cerita. Awalnya, Yuni merasa ragu. Banyak mata tertuju padanya, menunggu dia untuk berbicara. Dia mengingat kondisi Mei yang masih berjuang melawan rasa takut dan ketidakpastian, sehingga terpaksa menekankan teriakan dalam hatinya. Ketika giliran Yuni tiba, dia mengambil nafas dalam-dalam. "Namaku Yuni dan ini sahabatku Mei. Kami datang untuk mencari tempat yang aman dan dukungan dari kalian." Suaranya mulai bergetar, tapi pelan-pelan ia temukan kekuatannya. "Kami mengalami berbagai masalah dan merasa terjebak. Kami berharap bisa menemukan jalan keluar bersama kalian." Ekspresi wajah para pendengar tampak penuh perhatian. Salah satu wanita bertanya, "Apakah ada yang ingin kau ceritakan lebih lanjut?" Yuni menatap Mei, mengisyaratkan untuk berbagi. Mei tertegun melihat perhatian yang diberikan. Dia menghimpun keberanian dan mulai bercerita tentang perjuangan mereka. Saat Mei berbicara, Yuni merasakan jantungnya berdebar. Tidak hanya karena ketakutan, tetapi juga ada ketenangan saat melihat sahabatnya mulai membebaskan cerita yang selama ini terpendam. Dan aku hanya ingin tahu, apakah aku bisa mempercayai orang-orang baru ini?" Mei mengakhiri ceritanya dengan nada penuh harap, tetapi sekaligus takut. Yuni bisa melihat keraguan dalam tatapan wanita-wanita di sekitar mereka, tetapi juga ada simpati. Dalam keheningan yang palang, Yuni merasa jantungnya bergetar. Mungkin ini adalah langkah pertama yang tepat. Momen kebenaran tak terduga bisa datang dari mereka yang tak pernah mereka kira akan berperan dalam perubahan hidup mereka. Namun, saat perasaan baru itu bersemi, Yuni mendengar bisikan mencekam dari sudut belakang. "Kenapa kalian di sini? Apa yang kalian inginkan?" Suara itu mengusik suasana ceria. Dia menatap ke arah asal suara itu. Perasaan gugup kembali muncul. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuni merasa jantungnya berdegup kencang. Suara itu tajam dan penuh intimidasi, membuat suasana di sekitarnya terasa dingin. Dia menengok ke arah asal suara, mencari sosok yang mengeluarkan pertanyaan menyergap itu. Dilihatnya, seorang wanita berambut pendek, berdiri dengan tatapan menantang. Ekspresinya membuat Yuni merasakan gelombang ketegangan. "Bisa-bisa kalian dapat masalah di sini. Kami tidak butuh orang-orang yang hanya datang untuk mencuri perhatian," tambah wanita itu, menegaskan kata-katanya seolah ingin menegakkan batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Yuni meraih tangan Mei lebih erat, menunggu reaksi dari kelompok itu. Namun, tidak ada yang berani bersuara. Wanita berkerudung yang menyambut mereka sebelumnya mencoba meredahkan keadaan. "Ini adalah tempat aman untuk berbagi dan mendukung satu sama lain. Kami semua di sini untuk berjuang bersama. Tidak ada yang perlu khawatir," ujarnya dengan tenang. Namun, Yuni bisa merasakan aura canggung menyelimuti kelompok itu. Mei menatap Yuni, kepanikan terpancar di matanya. "Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus pergi?" desahnya pelan. Yuni menatap sahabatnya, melihat keraguan yang jelas terpancar. Dia tak ingin Mei mundur lagi. "Tidak Mei, ini adalah kesempatan kita. Kita tidak bisa melangkah mundur sekarang," Yuni berbisik, berusaha meyakinkan sahabatnya. Di dalam hati Yuni, ada dorongan untuk tetap berjuang meski tampak ada ancaman nyata di depan mereka. Setelah beberapa saat yang tegang, salah satu wanita lain mengangkat, "Kita semua pernah mengalami masa-masa yang sulit.
Dan mungkin kita tidak mengenal satu sama lain sepenuhnya, tetapi berbagi cerita kita bisa menjadi langkah baik. Mari kita bantu mereka, serunya optimis. Suaranya mengalir lembut dan kata-katanya memberi harapan pada Yuni dan Mei. Ya, sahut beberapa orang dalam kerumunan membentuk gelombang dukungan. Yuni merasakan hangat dukungan itu. Dia melihat wanita yang awalnya menantang, kini terlihat sedikit ragu. Apakah kalian berjanji tidak akan pergi setelah ini? Kami butuh semua orang yang bersedia berjuang bersama. Wanita tersebut bertanya, tatapan matanya mulai lunak. Yuni merasa ada harapan dalam pertanyaannya. Ya, kami berjanji. Kami ingin ada di sini dan berjuang bersama, jawab Yuni dengan suara mantap. Dia merasakan kelegaan campur ketegangan. Entah mengapa, kehadiran komunitas ini mulai menyuntikkan rasa percaya diri yang sebelumnya hilang. Setelah momen itu, obrolan mulai mengalir kembali. Semua wanita di ruangan itu mulai bercerita tentang pengalaman mereka, kesulitan, dan impian. Yuni melihat Mei sedikit demi sedikit mulai terbuka, tersenyum, dan terlibat dalam diskusi. Suasana hangat mulai berbaur dengan ketegangan yang sebelumnya menyelimuti. Yuni merasa langkah-langkah kecil menuju keberanian mulai terukir di hati mereka. Namun, di balik suasana ceria, Yuni tidak bisa mengelak dari perasaan tak nyaman. Suara itu dan tatapan menantang dari wanita berambut pendek masih mengganggu pikirannya. Satu pertanyaan terus mengusik pikirannya. Apakah benar mereka aman di sini? Saat matahari mulai terbenam, bayangan masalah-masalah yang lebih besar mengintai. Yuni menyadari perjuangan mereka belum sepenuhnya usai. Di saat pertemuan di ruangan ini menghadirkan harapan, ancaman bisa datang kapan saja. Dia tidak boleh lengah. Melihat ke sekeliling, Yuni merasa bertekad. Aku dan Mei akan mencari cara untuk membuat diri kami lebih kuat, tidak hanya untuk kami, tetapi untuk semua yang membutuhkan. Kita semua berhak untuk mendapatkan yang terbaik, bisiknya dalam hati. Namun, saat pikiran itu muncul, suara kembali terngiang. Kita akan lihat sampai di mana kekuatan kalian. Ungkap wanita berambut pendek itu berjalan mendekat. Yuni memandang ke arahnya, segala harapan mulai terbayang samar. Bagaimana dia akan menghadapinya? Yuni menahan napas. Wanita berambut pendek itu kini semakin dekat, dan Yuni merasakan ketegangan di udara. Semua mata kini tertuju padanya, dan jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang terjadi selanjutnya? Siapa namamu? Tanya wanita itu, nada suaranya lebih halus namun tetap mengandung tantangan. Yuni tergagap sejenak, seolah lidahnya tercekat. Yuni, jawabnya, dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Dia merasa seakan seluruh dunia menunggu jawabannya. Yuni, wanita itu mengulang namanya, seakan menimbang-nimbang. Dan temanmu ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah Mei. Mei, sahut Mei, sedikit gemetar dalam nada. Yuni bisa merasakan kecemasan di dalam hatinya. Bagus, berarti kita sudah saling mengenal. Namun, seberapa jauh kalian bersedia berjuang untuk ini? Wanita itu melanjutkan. Kita semua di sini menghadapi banyak rintangan dan masih ada yang lebih besar di luar sana. Kadang-kadang kita butuh lebih dari sekedar kata-kata. Yuni merinding, kata-kata itu seolah menusuk hatinya. Dia tahu semua yang dihadapi bukan hanya soal mereka. Ini adalah tentang komunitas, tentang bersama-sama melawan ketidakadilan yang menjangkiti kehidupan mereka. Saya tidak takut menghadapi rintangan yang ada. Kita tidak sendiri. Yuni berusaha menghirup napas dalam. Berbicara penuh semangat, berharap suaranya bisa menggugah semangat mereka yang lain. Riuh tepuk tangan dan sorakan membangkitkan suasana. Mei tersenyum dan bergandeng tangan dengan Yuni, seolah memberikan dukungan tanpa kata. Namun, wanita berambut pendek itu menatap Yuni dengan tajam, seperti mencari sesuatu yang lebih dalam. Bagus, tapi harap diingat, komitmen ini tidak semudah yang kalian bayangkan. Kita akan melihat seberapa kuat kalian saat ujian datang, dan ujian itu bisa datang kapan saja dengan bentuk yang tak terduga. Yuni merasa seperti terjebak dalam panggung sandiwara yang penuh emosi. Dia tersadar akan tantangan besar yang menunggu di depan. Komunitas ini mungkin memiliki harapan, namun ketidakpastian terus menyelimuti mereka. Rasa beraninya mencair sedikit saat wanita itu menambahkan, "Jika kalian mau, kita bisa mulai dengan cerita kita masing-masing. Biarkan kami mengenal siapa kalian sebenarnya." Yuni terpesona oleh saran itu.
Dia mengerti ada kekuatan dalam berbagi pengalaman dan luka, seperti menjahit benang-benang yang putus. Mungkin ini adalah langkah kecil untuk mengikatkan diri pada komunitas ini. Dia menatap Mei, dan Mei mengangguk, seolah mengatakan bahwa ini adalah momen yang tepat. Akhirnya, Yuni berdiri dan mulai menceritakan kisahnya tentang betapa sulitnya kehidupannya di masa lalu, perjalanan dan harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Suaranya lancar dan seluruh perhatian seakan tertuju kepadanya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa menembus dinding-dinding kekhawatiran yang selama ini membelenggu. Satu persatu, wanita lain mulai menceritakan kisah mereka. Ada yang mengisahkan kehilangan, keberanian, harapan, dan mimpi. Momen itu membangun jembatan di antara mereka. Mereka semua merasakan ada kesamaan, rasa sakit, dan perjuangan yang menyatukan. Namun, di tengah kehangatan cerita, Yuni tak bisa mengabaikan sosok wanita berambut pendek yang masih memandangnya dengan intens. Tatapan itu seolah memperingatkan, membiarkan rasa takut kembali menjalar di hati Yuni. Kita akan lihat sampai di mana kekuatan kalian. Kata-kata itu terus bergaung di kepalanya. Ketika pertemuan itu semakin mendalam, Mei tiba-tiba bertanya, "Tapi apa yang sebenarnya terjadi di luar? Kenapa ada begitu banyak ketegangan?" Semua wajah langsung beralih ke arah Yuni dan Mei, seolah menunggu jawaban. Yuni merasakan rasa campur aduk dalam hatinya. Apa yang bisa dikatakan? Pertanyaan itu seakan menggali lebih dalam, seolah mengungkap sesuatu yang lebih mengganggu di dalam dirinya. Sebelum Yuni bisa menjawab, suara dari luar menembus ruangan. Suara gaduh, langkah-langkah yang cepat dan bergegas. Beberapa wanita saling berpandangan, ketakutan mulai menghampiri mereka. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Satu hal pasti, pertempuran ini baru saja dimulai. Yuni merasa seakan dunianya bergetar ketika suara gaduh di luar semakin mendekat. Napasnya tercekat dan ia menatap Mei yang juga tampak bingung. Wanita-wanita di sekeliling mereka saling berbisik, ekspresi kekhawatiran menghiasi wajah-wajah mereka. Satu hal yang pasti, situasi ini begitu tidak biasa dan tegang. "Apakah kita aman di sini?" tanya Mei lirih, suaranya hampir tak terdengar. Yuni merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Kenapa semua ini harus terjadi? Yang mereka inginkan hanyalah kebebasan dari semua belenggu dan kesempatan untuk meneruskan hidup. Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka keras membuat mereka semua terkejut. Seorang wanita terengah-engah masuk, matanya penuh kepanikan. "Mereka datang, kita harus pergi, sekarang!" Suara itu penuh penekanan, membuat setiap detak jantung di ruangan terasa lebih kencang. Yuni berbalik menatap wanita berambut pendek yang masih berdiri, tampak tenang meski dalam keadaan genting. "Kita tidak bisa panik. Jika kita ingin selamat, kita harus bersatu," ujarnya. Kata-kata itu memberikan sedikit ketenangan, namun di dalam hatinya, Yuni merasakan gelombang ketakutan yang sangat mendalam. Wanita berambut pendek melanjutkan, "Siapapun yang bisa berlari, bersiaplah. Kita harus pergi dari sini sebelum terlambat." Yuni melihat Mei berusaha berpegangan pada tangannya, wajahnya pucat. "Yuni, apakah kita akan selamat?" Mei bertanya, suaranya bergetar. Yuni mengangguk, meski dalam hatinya pun ia tidak yakin. "Kita akan mencari jalan keluar, Mei. Kita tidak sendiri," jawabnya, berusaha memberikan semangat. Sepanjang jalan menuju pintu keluar, suara gaduh semakin menggetarkan jiwa. Di luar, Yuni bisa melihat bayangan orang-orang yang berlari tanpa arah, tanpa ketakutan. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kekacauan. Beberapa wanita di depan mereka meragu sebelum bergerak lebih jauh. Kekhawatiran melanda Yuni ketika wanita yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok menyeru, "Ikuti saya, kita akan berkumpul di tempat yang lebih aman." Saat itu, Yuni merasakan dorongan naluri bertahan hidup. Dia tahu mereka harus bergerak cepat. Setibanya di luar, Yuni dan Mei dikejutkan oleh keramaian. Orang-orang berlarian, suara teriakan bercampur suara kendaraan yang melaju cepat. Di satu sisi, dia melihat sekelompok pria mendekat. Wajah mereka penuh amarah.
Rasa panik menyelimuti, tetapi Yuni berusaha tetap fokus. Dia menggandeng tangan Mei lebih erat, berharap bisa memberikan keberanian untuk satu sama lain. "Tunggu," seru seorang wanita yang baru saja mereka temui di dalam, "kita harus bersembunyi, jangan sampai terlihat." Yuni merasa seluruh tubuhnya bergetar. Memiliki teman di saat-saat kritis ini adalah hal yang sangat berharga. Mereka mencari tempat berlindung di balik sebuah mobil yang terparkir. Yuni bisa mendengar suara keras langkah-langkah mendekat. "Kita harus menunggu sampai suasana tenang," bisiknya kepada Mei. Namun ketidakpastian menyergapnya dan takut akan yang terburuk melanda setiap sudut hatinya. Saat menunggu, pikiran Yuni melirik pada momen-momen yang penuh harapan. Cerita-cerita yang dibagikan wanita-wanita tadi, semua semangat itu mungkin takkan cukup jika mereka terperangkap dalam situasi seperti ini. Harapan dan ketakutan bergesekan dalam dirinya. Tapi yang tidak dia harapkan, bisik Yuni pada dirinya sendiri teringat pada tatapan wanita berambut pendek itu sebelum suara serbuan yang mengguncangkan kembali memecah keheningan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan bisa menemukan jalan keluar dan mengungkap kebenaran di balik ketegangan ini? Atau akankah ketidakpastian ini menenggelamkan mereka semua? Jantung Yuni berdegup cepat, merasakan setiap detakan keras di rongga dadanya. Di balik mobil yang mereka sembunyikan, ia bisa mendengar suara langkah kaki mendekat, berderap-derap seperti guntur yang menyambut badai. Sementara itu, Mei berusaha menahan napas, matanya melebar menandakan ketakutan yang mendalam. "Yuni, bagaimana kalau mereka menemukan kita?" tanya Mei, suaranya hampir tak terdengar, namun penuh dengan rasa panik yang mencekam. Yuni menatap sahabatnya, berusaha menyampaikan ketenangan dengan tatapan, "Kita hanya perlu bersabar. Ingat, kita masih bisa keluar dari sini." Namun kata-kata itu terasa hampa di telinganya sendiri. Dalam benaknya, seringkali ia berpikir tentang impian mereka, jalan menuju kebebasan, kehidupan baru tanpa belenggu. Kini semua itu berusaha terperangkap. Harapan dan ketakutan bergesekan dalam dirinya. Tapi yang tidak dia harapkan, bisik Yuni pada dirinya sendiri teringat pada tatapan wanita berambut pendek itu sebelum suara serbuan yang mengguncang kembali memecah keheningan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan bisa menemukan jalan keluar dan mengungkap kebenaran di balik ketegangan ini? Atau akankah ketidakpastian ini menenggelamkan mereka semua? Jantung Yuni berdegup cepat, merasakan setiap detakan keras di rongga dadanya. Di balik mobil yang mereka sembunyikan, ia bisa mendengar suara langkah kaki mendekat, berderap-derap seperti guntur yang menyambut badai. Sementara itu, Mei berusaha menahan napas, matanya melebar menandakan ketakutan yang mendalam. "Yuni, bagaimana kalau mereka menemukan kita?" tanya Mei, suaranya hampir tak terdengar, namun penuh dengan rasa panik yang mencekam. Yuni menatap sahabatnya, berusaha menyampaikan ketenangan dengan tatapan, "Kita hanya perlu bersabar. Ingat, kita masih bisa keluar dari sini." Namun kata-kata itu terasa hampa di telinganya sendiri. Dalam benaknya, seringkali ia berpikir tentang impian mereka, jalan menuju kebebasan, kehidupan baru tanpa belenggu. Kini semua itu berusaha dikhianati oleh situasi yang mencekam ini. Rasa sakit dan ketidakberdayaan mulai menggerogoti semangatnya. Beberapa wanita di dekat mereka mulai berbisik, wajah-wajah pucat dan cemas. "Apa yang kita lakukan jika mereka menemukan kita? Kita tak punya senjata," bisik salah satu wanita. Suaranya bergetar. Yuni merasa tenggorokannya tercekat. Rasa ketidakpastian ini mencengkeram mereka semua dengan kuat. Semakin ia mendengar suara mendekat, nafsu untuk bertahan hidup semakin membara. Saat itu, terdengar teriakan dari kejauhan. "Lihat, mereka di sana!" Suara itu membuat Yuni melompat, dan seketika udara terasa lebih tebal. Suara langkah kaki semakin mendekat. Tanpa pikir panjang, Yuni menangkap tangan Mei dan menariknya menjauh dari mobil. "Kita harus pergi, sekarang!" Mereka menyelinap keluar, mencari petunjuk jalan di tengah kekacauan. Suara teriakan dan deru kendaraan memenuhi telinga, membuat suasana semakin angker. Yuni menatap sekeliling, berusaha menemukan arah. Semua tampak kacau balau. Orang-orang berlari, panik menyebar seperti api. "Tunggu!"
Tiba-tiba, seorang wanita tinggi berlari sambil mengibarkan tangannya. Ke arah sana, terdapat tempat aman. Yuni merasa dorongan kekuatan mendalam saat wanita itu memimpin mereka melewati kerumunan yang berkecamuk. Dengan cepat mereka berpindah arah, Yuni dan Mei mengikutinya dengan langkah ragu namun penuh harapan. Yuni merasakan kilauan semangat kembali dalam dirinya, tetapi disertai bayangan ketakutan yang mengintai. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Mengapa semua ini harus terjadi? Ketika mereka berlari, Yuni melihat sekelompok pria dengan wajah-wajah kasar mendekat. Rahang tegang, matanya seperti harimau yang sedang mengincar mangsa. Ketika pria-pria itu tiba di dekat mereka, rasa takut mengambil alih. Dengan beraninya, Yuni berteriak, "Ayo, kita harus cepat. Dia tidak akan menyerah begitu saja." Mereka berbelok ke sudut sebuah gang sempit, berharap bisa menyembunyikan diri dari pandangan mereka. Dengan napas tak teratur, Yuni berusaha meredakan detak jantungnya yang bagaikan jenderang perang. "Kita harus mencari jalan keluar, jangan berhenti." Mei menggenggam tangan Yuni dengan erat, memberikan kekuatan yang mereka butuhkan. Dalam hatinya, Yuni mengumpulkan semua harapan dan keberanian yang tersisa. Namun bayangan kegelapan seakan terus mengintai, menunggu untuk merenggut semua yang mereka impikan. "Apakah kita bisa selamat?" tanya Mei, tangis mulai tak tertahan. Yuni menatap sahabatnya, menyadari kedalaman pertanyaan itu. Dalam hidup mereka telah menghadapi banyak cobaan, tetapi ini adalah yang terberat. Namun satu hal yang pasti, Yuni tidak akan membiarkan Mei terjatuh. Dengan desakan rasa optimis, Yuni menjawab, "Kita harus percaya pada satu sama lain. Jika kita bersatu, tidak ada yang bisa memisahkan kita." Entah bagaimana, Yuni merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu di ujung jalan ini. Di saat yang sama, suara benturan keras dari arah belakang memecah keheningan dan menandakan ada sesuatu yang lebih buruk yang akan terjadi. Sekarang, itu bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang semua wanita yang berjuang untuk kebebasan. Yuni menatap Mei dengan rasa tekad baru. Kita harus berjuang, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk semua yang berharap bisa bebas juga. Semangat yang menyala dalam diri Yuni dan angin membawa semangat itu melawan kegelapan. Apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Apakah jalan keluar dari kegelapan ini sebenarnya ada, atau mereka hanya terjebak dalam permainan yang lebih besar? Yuni dan Mei berdiri bersama. Di hadapan gang sempit, tubuh mereka berbadan-badan seperti terjepit di antara dinding walls yang penuh dengan grafiti suram. Dalam sekejap, suara-suara gaduh dari luar semakin mencengkeram hati mereka. Kegelapan menyelimuti harapan yang tersisa, asap kebakaran dan sorakan gaduh membuat kepala mereka berputar. Dalam keadaan seperti ini, harapan tampak tak lebih dari kilau redup di ujung jalan. "Yuni!" Suara Mei bergetar, membuat Yuni merasa nyeri di dadanya. "Aku takut." "Sayang, kita tidak bisa menyerah," jawab Yuni, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Ditariknya napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dia ingin Mei melihat keberanian yang bisa membara dari dalam jiwanya, tetapi kenyataan tak semudah itu. "Kita harus tetap bersama, kita bisa temukan tempat aman." Dalam beberapa menit, yang terasa seperti selamanya, suasana mencekam semakin mengancam. Tiba-tiba, suara teriakan kembali menghentak telinga mereka. Dapat dirasakan gelombang ketakutan menyebar di sekelilingnya, seolah-olah menghapus semua impian akan esok. Yuni meraih tangan Mei, berencana untuk kabur lebih jauh ke dalam kegelapan ketika suara langkah kaki mendekat sekali lagi. Kini, suara itu lebih dekat, berderap seolah menghampiri mereka. "Kesini, ayo kesini!" seseorang teriak, suaranya bergetar. Yuni menoleh, melihat seorang wanita berlari dari ujung gang. Dia tidak mengenali wajahnya, tetapi wajah si wanita itu mencerminkan ketegangan, mencerminkan ketakutan yang sama. Mereka sudah hampir sampai. Dengan dorongan naluri yang kuat, Yuni menarik Mei mengikuti wanita itu. Mereka berlari mengikuti jejaknya melalui labirin gang yang tampak tanpa akhir. Setiap langkah mengarah pada ketidakpastian, di mana setiap kelokan bisa jadi jalan menuju kebebasan atau jerat maut. "Mereka di belakang kita," teriak Mei, suaranya hampir tenggelam dalam keheningan malam yang menakutkan. Yuni menangis di dalam hatinya. Dalam sekejap galau, apa yang dapat melindungi mereka? Mereka bukan para pejuang dengan senjata, tidak ada kekuatan untuk melindungi diri, hanya keberanian yang tersisa.
Akhirnya, mereka sampai di ujung jalan. Lingkaran cahaya berpendar di depan, seperti bintang yang memanggil di kegelapan. Namun, saat mereka mendekat, teriakan dari belakang semakin dekat. Jinak dan kelam, bayangan-bayangan lembut menyelimuti raga mereka ketakutan, meraung seakan marah, siap menghancurkan harapan terakhir ini. "Jadi, kemana kita harus pergi?" tanya Yuni dengan napas terengah. Mei tertunduk, wajahnya suram. Sesaat, Yuni merasakan beban yang lebih besar dari sekedar ketakutan. Ada kerinduan yang mendalam akan kehidupan normal, kenangan indah masa kecil, dan cintanya pada keluarganya. "Kita harus menemukan jalan, Mei. Kita tidak boleh berhenti sekarang." Mereka berlari menembus cahaya, berusaha mencari perlindungan saat teriakan itu semakin menghangatkan telinga. Jantung Yuni berdebar kencang, mengejar harapan meski diselimuti ketakutan. Ketika langkah mereka semakin mendekat pada tempat yang lebih terang, Yuni dapat merasakan kehadiran sesuatu yang lebih kuat di balik ketidakpastian ini, keberanian yang tak mungkin tergoyahkan. Sekilas, mereka melihat sosok-sosok lain di dalam kerumunan, wanita-wanita lain yang sepertinya juga berjuang untuk mendapatkan kebebasan. Tatapan mereka saling bertemu, dan di sanalah Yuni melihat harapan lain tersisa. "Kita tidak sendiri," misinya dalam hati. Yuni membalas tatapan satu wanita yang berani. "Ayo, kita bersama-sama, kita maju." Mereka bersatu, berlari menuju cahaya dengan angin harapan berhembus di belakang. Apa yang menanti di ujung jalan ini? Ketakutan membuat mereka saling menggenggam tangannya lebih erat. Apakah mereka akan mampu berlindung dari gelombang kegelapan yang tak terhindarkan? Keberanian yang meluap-luap menggantikan ketidakpastian, tetapi nasib masih bersembunyi di antara bayang-bayang. Apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Pertarungan untuk hidup masih ada di depan. Yuni dan Mei berlari menuju cahaya, seakan memanggil mereka dari kegelapan. Nafas mereka terengah-engah. Di depan, kerumunan wanita lain terlihat, menggenggam harapan meski dalam ketakutan. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan. "Kita tidak sendiri," teriak Yuni, suaranya nyaring dan penuh semangat. Suara itu bagaikan mantra yang membakar keberanian, menggerakkan mereka semua untuk maju. Yang mereka temui adalah area yang lebih terang, dengan lampu yang bersinar terang di langit malam. Namun benar saja bahwa suara bising masih menggema. Yuni bisa merasakan getaran ketegangan di udara. Di dekat pintu masuk, sekelompok pria dengan wajah marah mendekat, menantang dengan tatapan kosong. "Jangan biarkan mereka pergi," teriak salah satu dari mereka. Sejenak, Yuni merasakan dunia di sekitarnya membeku, jantungnya berdegup kencang, berusaha mengatur langkah. Dia menggenggam tangan Mei, dan mereka saling bertukar tatapan. Lihatlah, petaka ini bukan hanya milik mereka berdua. Di belakang mereka, para wanita lainnya telah menyatukan kekuatan untuk melawan. "Bersama kita bisa," Yuni berteriak. Energi itu terpancar. Di sekelilingnya, suara-suara lain mulai menggaung memantul. "Bersama kita bisa." Mereka bergerak maju, menantang ketidakadilan. Dengan keberanian yang tumbuh dari kerumunan, Yuni melihat bagaimana wanita-wanita lain mulai bersatu melawan pria-pria itu. Beberapa dari mereka berteriak, melemparkan kata-kata semangat. "Kita tidak akan mundur." Suara itu meloncat dari bibir-bibirnya, seperti api yang membakar semangat. Mei mengepalkan tangan, menambah kekuatan pada langkahnya. "Kita bisa melakukannya, Yuni. Kita tidak sendirian." Yuni merasakan arus keberanian itu menyatu di antara mereka. Dalam sekejap, kekuatan baru timbul dari dalam hati mereka. Kekuatan untuk melawan dan mendapatkan kebebasan. Pria-pria itu terlihat semakin bingung. Peluang itu tidak terlewatkan. Yuni terjun ke depan, bersiap untuk berlari. "Ayo semua, sekarang!" Dia memimpin gerakan, melangkah hingga semua wanita bersatu menerjang. Mereka bergerak seperti gelombang besar yang tak terduga, mendorong dan melawan. Pria-pria itu tampak kaget, tidak siap akan keberanian yang muncul dari seluruh wanita yang berdiri bersatu. Hoaks, kebohongan dan intimidasi yang terbangun selama ini seolah runtuh. Ketika Yuni dan Mei angkat kaki meninggalkan tempat itu, suara kemenangan mulai menggema di eter mereka.
Terburuk yang bisa terjadi hanyalah dalam pikiran, dan sekarang mereka tahu keberanian adalah senjata terkuat mereka. Harapan terlahir kembali, melawan bayang-bayang ketakutan. Hati Yuni berdegup dalam irama kebebasan. Kami bisa bertahan, kami bisa melakukannya. Teriakan itu terasa menyala, sejutaan harapan bersatu. Mereka berlari, melintasi jalan-jalan malam yang awalnya terasa angker, tetapi kini bersinar dengan semangat. Ketika mereka menghampiri ujung jalan, mereka hampir meraih kebebasan sepenuhnya. Semua wanita bersatu, tubuh mereka bergetar penuh semangat. Suara kebangkitan menggema di sekeliling mereka. Kami tidak akan menyerah, kami akan berjuang. Dan kemudian, saat Yuni berpaling, ia melihat wajah Mei. Wajah itu terjangkal dengan sinar kepastian. Saat mata mereka bertemu, semua keraguan lenyap. Mereka tahu apa yang telah mereka lalui adalah bagian dari perjalanan, membangun kekuatan dan kepercayaan, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk semua wanita yang pernah merasakan ketidakadilan. Di hadapan, cahaya pagi mulai menembus gelap, menandai harapan baru yang bersinar terang. Dan dengan setiap langkah menuju kebebasan, Yuni dan Mei berjanji, tidak hanya mereka akan melawan ketidakadilan, tetapi mereka akan menciptakan dunia baru, tempat mimpi bisa menghidup kembali. Yuni dan Mei berlari ke depan, menuju langit yang cerah, menuju kehidupan baru, di mana setiap suara perempuan dihargai dan diperjuangkan. Ayo, saatnya beraksi. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Berikan like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini.